Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Prasetyo. Saat ini akan menjawab untuk UAS teori komunikasi. Yang pertama, jelaskan asumsi dasar dari teori-teori rekonstruksi diri atau realitas berikut ini. Yang pertama, teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi adalah proses mempersiapkan dan mengelola krisis yang datang secara tidak terduga dan berpotensi mempengaruhi jalannya bisnis. Yang kedua, teori persuasi dan produksi pesan merupakan suatu proses dengan tujuan untuk mengubah opini, perilaku, dan sikap dikarenakan persuasif. Sebuah proses maka akan dipengaruhi melalui beberapa faktor yang berkaitan pada komponen-komponen komunikasi, mulai dari komunikator, saluran, hingga komunikan. Keseluruhan saling terkait dan tidak dapat dihilangkan salah satunya. Teori hubungan media dengan publik adalah kegiatan komunikasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Teori media determinisme adalah media komunikasi yang membentuk perilaku manusia, karena setiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. Teori dan berikan analisis contoh sebuah penelitian fenomenal sepanjang tahun 2022 sampai 2023. Untuk contoh kasus yang cukup menggembarkan adalah di mana munculnya sosok hacker Bjorka, di mana sosok hacker tersebut mengungkap beberapa data pribadi di mana hacker tersebut mengungkap identitas pribadi dari Presiden Jokowi dan beberapa menteri-menterinya. Media yang digunakan oleh Bjorka tersebut yaitu menggunakan Twitter, dan aksi yang dilakukan oleh hacker tersebut mengundang pandangan dari masyarakat Indonesia. Tak khayal banyak masyarakat yang sangat mendukung aksi hacker tersebut untuk mengungkap hal yang tidak diketahui oleh masyarakat. 2. Jelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak disertai dengan contohnya. 1. Teori agenda setting. Media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu tersebut penting karena media menganggap isu tersebut juga penting. Dengan artian, media tidak selalu berhasil memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka cukup berhasil memberitahu kita apa yang harus dipikirkan. Contoh, tim redaksi Mata Najwa. Dalam menentukan topik apa yang diangkat tiap minggu, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Apabila satu media memberikan tentang isu potensial, biasanya semua media akan ikut memberitakannya, dan itu semua adalah bagian dari agenda setting. Teori uses and gratification. Menjelaskan bagaimana media dapat mempengaruhi kebutuhan pribadi dan sosial dari khalayak aktif pengguna media. Dalam teori ini, khalayak atau pengguna media digambarkan memiliki peranan aktif untuk memilih serta menggunakan media sesuai motif dan kebutuhannya. Contoh, seseorang sedang membutuhkan hiburan, maka ia akan memilih menonton film atau acara komedi yang dapat menghiburnya. 3. Teori ketergantungan pada media. Semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting oleh orang itu. Contoh, seseorang yang menyukai sepak bola dibanding berita lainnya. Individu tersebut akan membeli atau membaca media massa yang porsi berita mengenai sepak bola lebih banyak, bahkan keseluruhan beritanya mengenai sepak bola. Teori komunikasi dalam tradisi kritis. Tradisi kritis merupakan hasil dari sebuah pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh banyak orang dalam memecahkan suatu masalah, memandang sebuah persoalan dari sudut yang kritis. Contoh, tradisi yang mengangkat dari sebuah asumsi yang dibentuk menjadi sebuah pendapat yang berdasarkan dari pengamatan masyarakat
masyarakat atas adanya kesenjangan dalam masyarakat. Jika dalam proses komunikasi terdapat dominasi sebuah kelompok yang kemudian mengintimidasi kelompok lainnya. 3. Jelaskan pemahaman Anda mengenai asumsi dari teori ekologi media Marshall, MC Luan terkait teknologi dan masyarakat, serta pandangannya. The medium is the message. Artinya, media sebagai wadah untuk menyampaikan pesan adalah sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Karena cara manusia memberikan penilaian, merasa, dan bereaksi terhadap suatu pesan yang disampaikan cenderung dipengaruhi oleh cara media menyampaikannya. Saat ini, masyarakat tidak dapat terhindar dari pengaruh teknologi, dan teknologi akan senantiasa menjadi pusat kehidupan manusia. Masyarakat menjadi bergantung pada teknologi dan bahwa ketertiban sosial didasarkan pada kemampuan mereka untuk menghadapi teknologi tersebut. Contoh, media berita melalui online platform. Cara penulisan judul berita yang seringkali menggiring opini masyarakat menjadi ke arah negatif. Contoh, berita dengan judul "Rupiah Remuk dihantam dolar AS sampai kapan?". Jika hanya membaca judul tersebut tanpa melihat detail isi berita, maka terlihat seperti kejadian tersebut benar-benar menghancurkan nilai rupiah. Faktanya, isi berita tersebut masih berisi berupa perkiraan, bukan fakta, bahwa rupiah benar-benar remuk seperti bayangan remuk yang merosot parah karena kata-kata dihantam. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan saya untuk UAS teori komunikasi. Semoga untuk presentasi ini dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan yang terbaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.